Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, pendiri dan ketua umum dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya, saudara yang belum, tolong subscribe ya. Dan itu klik like-nya sama tanda lonceng notifikasi itu, serta share kepada teman-teman saudara sebanyak mungkin. Dan kalau saudara merasa terbeban dan tergerak untuk mendukung pelayanan ini supaya lebih maju, dan saudara mau mempersembahkan sesuatu kepada kami, saudara bisa mengirimkan kepada rekening bank yang ada di bawah ini. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut, kami punya program namanya Katekisasi Nasional yang diajar oleh beberapa daripada personel-personel kami yang dapat mengajar. Pengajarannya melalui Zoom online. Saudara bisa mendaftarkan kepada Romo Yakobus. Tapi diingatkan, katekesi online itu untuk orang-orang yang memang niat menjadi anggota Gereja Ortodoks. Kalau enggak ya belajar dari ini aja, dari video saya ini. Jadi itu memang disiapkan bagi mereka yang memang ingin menjadi anggota Gereja Ortodoks dan ingin membuka perintisan di tempatnya masing-masing. Itu ya. Tapi tolong saudara, kalau memang itu keinginan saudara, saudara hubungi Romo Yakobus, minta didaftarkan kepada program Katekisasi Nasional. Nah, kalau saudara ingin berkunjung ke parokia-parokia kami dan komunitas-komunitas yang ada di beberapa tempat, saudara nanti melihat alamatnya di akhir dari video ini, ya. Di akhir video ini ada alamat-alamat. Ya, kali ini pertanyaan berasal dari Bernardus Samuel. Dari saudara Bernardus Samuel di Kalimantan. Selamat pagi Romo, kebetulan saya merekam pagi juga, selamat pagi. Ya, saya Bernardus Samuel dari Kalimantan Barat. Ingin bertanya tentang Kisah Rasul 2 ayat 36. Saya masih bingung dengan maksud Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Apakah ini berbicara tentang kekuasaan yang diberikan kepada Kristus, atau ada makna lain Romo? Mohon pencerahannya Romo. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara Bernardus Samuel dan saudara-saudara lain yang mendengarkan, saya mau ingatkan berulang-ulang, kalau baca Alkitab jangan ambil satu ayat lalu ditafsirkan. Lihat konteksnya, ini sedang membicarakan apa. Itu satu. Jadi konteks perikopnya itu harus dilihat. Ini sedang yang bicara siapa, apa yang dibicarakan, itu satu. Yang kedua, sebelumnya membicarakan apa, sesudahnya membicarakan apa. Nah, baru dalam konteks itu kita melihat, oh ini sedang ngomong apa sih orang ini. Dan kepada siapa omongan itu ditujukan, gitu ya. Kalau kita hanya mengambil satu ayat, itu bahaya. Makanya munculnya banyak aliran karena itu. Orang ambil satu ayat lalu tafsirkan semuanya sendiri, dan akhirnya itu bukan pesannya Alkitab yang dimunculkan, tetapi pikirannya sendiri yang didukung dengan ayat-ayat yang dianggap mendukung pikirannya itu. Itu namanya eisegesis. Eis itu memasukkan pikirannya sendiri, dipaksakan kepada Alkitab. Kita tidak boleh melakukan eisegesis kalau mau mencari kebenaran. Ya. Tapi exegesis. Exegesis itu, X itu keluar, membawa keluar. Makna Alkitab itu keluar. Bahwa akhirnya pikiran kita tidak cocok dengan ini ya, kita harus berubah. Bukan Alkitabnya kita ubah menurut pikiran kita. Bukan begitu caranya ya. Nah ini sepintas saja untuk saudara-saudara yang lain, supaya kita lebih sehat lagi di dalam mendekati kitab suci, tidak memaksakan pikiran kita pada kitab suci, tapi kita tunduk kepada apa yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, dalam kasus Kisah Rasul 2 ayat 36 ini konteksnya adalah khotbahnya Petrus pada waktu hari Pentakosta. Ya, ini Petrus sedang berkhotbah. Coba kita lihat ayat 14 dulu. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada ini konteksnya Petrus sedang berkhotbah kepada orang Yahudi pada hari Pentakosta ketika gereja lahir untuk pertama kalinya, ya. Nah, terus dia ngomong tentang Yesus itu siapa sampai berakhir dengan
ayat yang ke-32. Kita baca. Ya. Ayat yang ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Nah Allah. itu, kisahnya gitu. Ini berbicara tentang Yesus dibangkitkan oleh Allah. Loh, kok Yesus dibangkitkan Allah? Iya, yang mati kan kemanusiaan Yesus. Dan Yesus itu kan firman-Nya Allah. Jadi beda dengan Allah. Ya sifatnya sama, kodratnya sama. Gini aja lah. Makanya Yesus disebut anak Allah. Saya mau tanya, kalau ada seorang bapak punya anak, mana yang lebih manusia? Bapaknya atau anaknya? Ya sama manusianya. Betul kan? Kalau Yesus itu, Allah itu disebut Bapa karena itu menjadi asal-usul dari segala sesuatu. Yesus disebut anaknya tujuannya untuk menegaskan berarti sama Allahnya. Sebab dia disebut anak, sebab dia itu firman. Jelas ya? Jadi yang dibangkitkan oleh Allah Sang Bapa itu adalah kemanusiaannya. Kalau kalahnya tidak mati. Tetapi Allah Bapa membangkitkan kemanusiaan Yesus itu dengan menggunakan firman-Nya juga. Makanya Yesus mengatakan dia membangkitkan dirinya sendiri. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya. Nah, siapa yang memberikan nyawanya? Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku. Siapa yang memberikan nyawanya? Untuk menerimanya kembali. Siapa yang memberikan nyawanya? Yesus, aku. Yesus, aku memberikan nyawa. Kok Bapak gimana sih? Baca lagi. Bapa mengasihi aku, Ya, Bapak mengasihi, tapi oleh karena aku memberikan. siapa yang memberikan nyawanya? Yesus. Yesus. Terus? Untuk menerimanya Nah, kembali. kalau memberikan nyawanya artinya apa? Mati. Jadi Yesus mati menurut kehendaknya sendiri. Dia yang memberikan. Betul? Untuk menerimanya kembali berarti menerima nyawa berarti apa? Hiduplah. Terus? Tidak seorang pun mengambil. Nah, berarti Yesus mati, tidak ada seorang pun yang mengambil nyawanya, tidak ada malaikat pencabut yang mencabut nyawanya, bukan Bapa yang mencabut nyawanya, bukan dosa yang mencabut nyawanya, bukan iblis yang mencabut nyawanya, karena tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun yang mengambil nyawa itu dari dia. Kalau gitu terus? Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Nah, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Berarti Yesus mati oleh kehendaknya sendiri. Kalau dia berkehendak untuk tidak mati, bisa nggak? Ya bisa. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa. Nah, dia berkuasa untuk mati, berkuasa untuk hidup lagi. Berarti kalau gitu yang menghidupkan Yesus siapa? Ya dia juga. Berarti Allah Bapa yang membangkitkan melalui firman-Nya. Yesus itu firman-Nya, maka dia mengatakan aku membangkitkan, Bapa membangkitkan, Yesus membangkitkan karena Allah melakukannya melalui firman. Nah, firman itu membangkitkan itu melalui apa? Memberi kehidupan melalui roh, sebab roh itu adalah rohnya Allah sebagai yang mengaruniakan kehidupan. Maka dikatakan Roh Kudus juga yang membangkitkan, sebab Allah itu satu, Allah rohnya dan firman, Allah firmannya dan rohnya itu satu, karyanya juga satu, kehendaknya juga satu, kuasanya juga satu. Kalau Allah membangkitkan, ya firmannya, yang melalui firmannya dia membangkitkan, dan melalui rohnya yang memberikan kebangkitan itu. Maka dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, Nah, roh dia. Siapa yang membangkitkan Yesus kalau gitu di sini? Roh Kudus. Menurut kisah Rasul tadi, siapa yang membangkitkan? Bapa. Menurut Yohanes tadi, siapa yang membangkitkan? Yesus. Firman. Menurut Roma 38 ayat 11, siapa yang membangkitkan? Roh. Berarti Bapa, Putra, Roh mempunyai satu kuasa dan satu karya, dan waktu membangkitkan Yesus, ya Bapa melalui firman-Nya oleh rohnya, bacanya gitu, jelas? Jelas ini? Makanya harus mengerti Tritunggal dengan baik, kalau nggak bingung sendiri kalau kita ya. Maka dikatakan dalam ayat ini, kembali kepada ayat 32 itu,
Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, maksudnya tentang hal kebangkitan itu, kami, yaitu para rasul, semua adalah saksi. Karena mereka melihat kan Yesus bangkit dari kuburan. Mereka datang ke kuburan itu kan. Dan akhirnya waktu Yesus sesudah bangkit kan menampakkan diri selama 40 hari kepada mereka kan. Dan ketika sedang makan, dia naik ke surga kan, mereka melihat dengan tubuhnya kan. Itu ya toh. Terus, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, artinya apa? Naik ke surga serta duduk di sebelah kanan Allah sesudah kebangkitannya itu. Ya. Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Dan setelah dia dimuliakan itu, dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Terus, dari dijanjikan kapan? Ya pada waktu di dalam Kisah Rasul pasal 14, Kisah Rasul Yohanes 14, 15, 16, itu kan dia menjanjikan akan datangnya Roh Kudus. Ya yang dijanjikan ini diterima dari Bapa, menunjukkan Roh Kudus itu asalnya dari Bapa. Diberikan kepada kemanusiaan Kristus yang telah dimuliakan sebagai Mesias yang telah ditinggikan. Lalu maka dicurahkannya, nah menerima dari Bapa, dia dicurahkan kepada manusia yang nampak pada waktu hari Pantekosta. Kalau baca Alkitab gitu loh, satu-satu diperhatikan apa ayat itu, jangan beruadakan dibaca semua. Kita tidak ngerti, akhirnya otak kita yang bekerja, ini nggak jalan. Kita harus mengikuti kata-kata Alkitab apa yang dimaksud satu-satu. Ya, maka dicurahkannya apa yang kamu, yaitu orang Israel, karena ngomongnya dengan orang Israel kan, kamu lihat dan dengar di sini, yaitu apa? Mereka mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, itu kan dari ayat 4. Terus, nah setelah dia menceritakan apa yang terjadi, Petrus ini, lalu dia mengatakan, dia memberikan dukungannya melalui pasal kitab suci. Ayat yang ke-4. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Loh kenapa kok bukan Daud? Ya karena dia mau mengutip kata-katanya Daud. Kalau gitu bukan Daud yang dimaksud. Daud memaksudkan orang lain. Maka dikatakan bukan Daud yang naik ke surga. Malahan Daud sendiri berkata. Maksudnya ketika dia nulis ini Daud malah berkata. Apa? Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini nubuatan yang berasal dari Mazmur 110 ayat 1. Bacakan. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Nah ini bahasa aslinya. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Bahasa aslinya. Demikianlah firman Yahweh kepada Adonai. Nah, Adonai itu artinya Tuhan. Bahasa aslinya ya. Demikianlah Neum Yahweh le Adonai. Berkatalah Yahweh kepada Adonai. Apa saja? Teruskan. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh. Nah, jadi menurut ayat ini, yang duduk di sebelah kanan itu siapa? Yang disuruh duduk di sebelah kanan itu? Adonai. Ya kan? Yang duduk di sebelah kanan itu Adonai. Tuhanku. Tuhan berarti. Padahal faktanya yang duduk di sebelah kanan Allah sudah bangkitannya itu adalah Yesus. Berarti kalau itu Yesus ya Adonai itu yang dimaksud Daud gitu loh. Ngerti? Makanya sebab bukan Daud yang naik ke surga. Malah Daud sendiri berkata, Tuhan Yahweh telah berfirman kepada Adonai, kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku. Ya toh? Padahal yang di sebelah kanan itu ternyata ayat 33 kan? Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, duduk sebelah kanan itu ternyata manusia Yesus yang sudah bangkit. Kalau gitu yang dimaksud Daud tentang Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah, Tuhan ini artinya bukan Tuhan dalam arti bukan dalam arti yang ilahi ini yang berkuasa, berbicara tentang yang punya kuasa. Nanti saya jelaskan lagi. Berarti kalau gitu yang disebut Tuhan dalam Mazmur itu adalah dia yang terbukti duduk di sebelah kanan Allah, dan yang terbukti duduk di sebelah kanan Allah adalah Yesus. Kalau gitu
Yang dimaksud nubuat itu ya Yesus ini, sebab tidak ada orang lain nak ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Jelas ya maksudnya ya. Nah makanya nah itu setelah dijelaskan nih ayat 3786, jadi setelah tahu ini semua, fakta ini semua, seluruh kaum Israel, kenapa begitu? Karena dia sedang ngomong di depan orang Israel. Hari Pentakosta ini kan, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Dalam arti sebagai dia yang duduk di sebelah kanannya, yang disebut sebagai Tuhanku tadi. Artinya apa? Raja Mesias. Coba kita lihat di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Terus? Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Berarti ini berbicara tentang apa? Tentang raja. Memerintah, punya tongkat kerajaan dan lain-lain. Jadi sebut Tuanku di sini adalah mengenai Mesias, Raja Mesias. Yang dibuktikan duduk di sebelah kanan Allah. Dan ternyata yang menggenapi nubuatnya adalah Yesus. Kalau gitu sesuai dengan janji itu, yang dijadikan Tuhan, penguasa, Mesias adalah Yesus ini. Jelas ya? Jadi kalau begitu, baca terus sampai ayat 4. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju, dengan berhiaskan kekudusan, dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Nah, ini raja tapi juga imam, dan ternyata Yesus juga begitu. Di samping dia duduk sebelah kanan tahta, tapi dia juga adalah imam. Kita baca dari Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar. Mana ada imam duduk di tahta? Imam kerjanya apa? Nyembelih binatang di bait Allah, bukan di tahta. Betul kan? Yang duduk di tahta itu apa? Raja. Berarti Yesus adalah imam besar sekaligus raja, sesuai dengan Mazmur 110. Jadi artinya Yesus diangkat jadi Tuhan, dijadikan Allah jadi Tuhan, artinya sebagai penggenap Mazmur 110, diangkat sebagai Raja Mesias yang akan menyelamatkan manusia. Nah, kalau gitu apa artinya Tuhan itu sendiri? Adonai itu sendiri. Artinya dia yang diberi kuasa. Nah, kalau ada orang bisa duduk di sebelah kanan Allah, itu berkuasa enggak? Loh ya iyalah. Tidak ada yang mengatasi, makanya Yesus memberitahu kepada muridnya sesudah bangkit, sebelum dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah, dia mengatakan dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, kepadaku telah diberikan. Kalau ada kata diberikan berarti ada yang memberi. Kepadaku telah diberikan. Kalau ada yang memberikan kepada dia, ada siapa kalau itu yang memberikan? Ya Allah, Bapa. Bapa memberikan kuasa, itulah artinya Bapa menjadikan dia Tuhan. Terus kepadaku telah diberikan apa yang diberikan? Diberikan segala kuasa Nah, di surga. kalau orang yang memilih kuasa, namanya apa? Memilih penguasa. Kuasa loh. Penguasa. Kalau memiliki segala kuasa, apa? Maha penguasa. Apalagi kuasanya di surga dan di bumi. Berarti, ya memang apa ada dua Tuhan. Kalau Tuhan Allah, Tuhan Yesus, enggak. Bapa itu Tuhan. Ya. Aslinya Bapa itu Tuhan. Kita baca Matius pasal 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, siapa Tuhan langit dan bumi di situ? Bapa. Tetapi ketuhanan Bapa atas langit dan bumi itu
diserah kuasakan kepada firman-Nya yang jadi manusia. Maka dia mengatakan, segala kuasa diberikan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di mana? Langit dan bumi. Mengapa begitu? Karena Allah selalu menjalankan kuasanya melalui firman. Dan sekarang firman itu muncul ke bumi berwujud manusia supaya orang tahu bahwa ini firman yang sama. Yang selama ini Allah bekerja mengerjakan kuasanya atas langit dan bumi ya melalui firman. Maka supaya orang istilahnya bahasa Jawa itu pangling. Pangling itu apa sih bahasa Indonesianya? Pangling itu merupakan wajahnya itu gimana? Supaya orang itu tidak pangling bahwa orang tukang kayu namanya Yesus itu firman yang sama itu. Maka diumumkan ini loh, yang firmanku ini yang saja di manusia ini firmanku. Maka aku beri kuasa atas langit dan bumi. Sebab yang punya kuasa itu gelarnya Tuhan, tadinya Bapa. Kuasa di mana? Langit dan bumi. Dan sekarang diberikan kepada Kristus yang adalah penjelaman firman. Kuasa apa? Atas langit dan bumi. Jadi kalau Tuhan itu istilahnya apa? Penguasa, maha penguasa. Oleh karena itu, karena dia bergelar Tuhan ini kemanusiaannya loh. Kalau keilahiannya tidak perlu diberi itu. Kemanusiaannya tetap satu dengan Bapa, kuasanya tetap kekal itu. Ini kan dia berwujud manusia gitu loh. Ya. Maka kemanusiaan itu harus dinyatakan pada manusia supaya manusia tidak ragu-ragu bahwa itu kita tidak menyembah manusia kalau gitu. Kita tetap menyembah Allah yang sama dengan firman-Nya gitu loh. Ya. Makanya dia dengan gelar diberikan gelar sebagai penguasa segala kuasa atas surga dan bumi atau dijadikan Tuhan. Dia disebut sebagai raja segala raja dan tuan dari segala Tuhan. Wahyu pasal 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala. Nah itulah artinya Tuhan itu. Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dengan kuasa yang dimiliki itulah nanti dia dapat menyelamatkan pada akhir zaman, yaitu dapat mengubah tubuh kita yang hina, yang bisa mati, yang bisa lapar itu menjadi seperti tubuhnya yang mulia karena kuasa ini. Filipi pasal 3, 20-21. Karena kewargaan kita adalah di sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, Tuhan Yesus di mana sekarang? Di dalam surga. Di dalam surga. Kita nantikan dia akan turun. Turunnya sebagai apa? Sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat yang bagaimana? Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita. Nah itu sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita apa? Tubuh kita yang hina. Kenapa hina? Bisa mati, bisa membusuk, bisa lapuk, bisa binasa, itu tubuh hina. Ya. Jadi keselamatan itu bukan sekedar masuk surga, enggak, pemulihan. Dari keberadaan yang hina akibat dosa ini supaya sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, tubuh Kristus sekarang kan mulia, wujudnya apa? Sinar kan? Tubuh yang bisa mati, yang bisa lapar itu akan dijadikan seperti tubuh itu gitu loh. Siapa yang mengubahkan? Yesus. Kapan? Waktu turun dari surga. Itulah artinya menyelamatkan. Jadi bagi orang Kristen, keselamatan bukan hanya sekedar masuk surga, enggak. Keselamatan itu menjadi mulia seperti Allah di dalam Yesus. Itu ya. Teruskan. Yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Nah, jadi dia bisa mengubahkan kita karena menurut kuasa. Kuasa apa? Kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Lalu itu, jabatan apa yang membuat dia segala sesuatu takluk pada dirinya itu? Jabatan apa yang membuat dia membuat semua takluk padanya? Jabatan Tuhan. Dan kuasa sebagai Tuhan inilah yang dapat mengubah tubuh kita sehingga mulia seperti tubuh dia. Makanya kalau orang tidak percaya kepada Yesus, ya tidak mungkin diubah, berarti tidak akan selamat gitu loh. Jelas ya? Maka kalau kita percaya Yesus itu Tuhan, yaitu yang punya kuasa untuk mengubah tubuh kita menjadi tubuh mulia akibat diangkat oleh Bapa dalam kemuliaan, kita akan diselamatkan. Logis?
Kita baca dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Artinya apa? Artinya apa? Yesus adalah Tuhan yang telah diangkat dalam kemuliaan, diberi segala kuasa atas surga dan bumi, sehingga dia menjadi raja segala raja, tuan segala tuan, yang dapat mengubah tubuh kita ini dengan kuasa itu menjadi tubuh mulia. Itu loh Tuhan itu. Terus, kalau kamu mengaku Yesus adalah Tuhan, dalam arti yang sudah saya jelaskan itu, terus, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah nah, membangkitkan kapan dia, Yesus diangkat jadi Tuhan? Setelah Allah membangkitkan dia. Jadi nggak bisa dilepas gitu aja. Setelah Allah membangkitkan dia, diangkat ke surga, baru diangkat jadi Tuhan kan? Maka dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Tuhan itu bukannya sekedar label Tuhan, ada tulisannya itu bukan. Lalu percaya tulisan Tuhan, bukan. Tuhan dalam pengertian yang telah diangkat dalam kemuliaan sesudah kebangkitan dan diberi segala kuasa atas surga dan bumi, sehingga menjadi raja segala raja, tuan segala tuan, sehingga dengan kuasa ini kalau dia datang nanti dapat mengubah tubuh kita yang hina sehingga menjadi seperti tubuhnya yang mulia. Jelas ini ya? Jadi saudara Bernardus Samuel, itulah artinya mengapa, pertanyaan tadi apa? Coba saya ulang lagi. Ini mati-mati terus itunya. Ganti-ganti sebentar ya. Tadi pertanyaannya bunyinya apa tadi? Saya ingin bertanya tentang Kisah Rasul 2:36. Saya masih bingung. Saya harap sudah nggak bingung sekarang ya. Sudah saya jelaskan. Dengan maksud Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Kemanusiaan Yesus yang diangkat dalam kemuliaan untuk cari juru selamat. Ya, maksudnya, apakah ini berbicara tentang kuasaan yang diberikan kepada Kristus? Ya, kekuasaan sebagai Mesias. Dalam kemanusiaannya ya. Kalau keilahiannya ya enggak lah, enggak butuh diberi apa-apa. Dia akan satu dengan Allah kuasanya, ya toh. Apakah ini berbicara tentang kuasaan yang diberikan kepada Kristus atau ada makna lain, Romo? Sudah, maknanya sudah saya jelaskan. Makna lain ya sudah saya jelaskan tadi. Ini ada kaitannya dengan keselamatan. Mohon pencerahannya, Romo. Sekian, terima kasih, Tuhan berkati. Saya harap ini membuat jelas bagi saudara Bernardus Samuel dan bagi saudara-saudara yang lain yang melihat dan menonton ini. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.